Jadi kalau ada yang mengatakan ini Habib Rizik ini majelis di Petamburan politik melulu ini. Saudara, kita ini semua makhluk politik. Artinya tidak ada satupun warga negara di negara manapun yang tidak tersentuh oleh politik. Ima dia menjadi pemain politik, ima dia menjadi komoditas politik, ima dia menjadi korban politik. Nggak ada nggak tersentuh politik ya. Buktinya bagaimana? Mari kita lihat. Kita warga negara. Saya tanya, wajib tidak tunduk kepada undang-undang? Kalau melanggar undang-undang di penjara gak? Di penjara. Saya tanya, undang-undang siapa yang buat? DPR. DPR lembaga politik bukan? Itu keputusan politik, saudara. Anggota DPR musyawarah membuat undang-undang, diambil keputusan, undang-undang itu diberlakukan kepada setiap negara. Itu putusan politik. Jadi siapa bilang kita ini bisa terlepas dari politik? Nggak bisa, saudara. Makanya salah kaprah. Saudara, kalau ada mengatakan, saudara ngaji-ngaji, kita nggak usah bicara politik. Kalau kita nggak bicara politik, nanti para bajingan yang main politik, saudara. Kalau umat Islam tidak berpolitik, nanti yang berpolitik itu koruptor, bajingan, orang kafir, saudara, orang-orang yang akan ngerjai kita semua. Nggak bisa. Sekarang umat Islam jangan berpolitik, umat Islam jangan bicara politik. Akhirnya umat Islam pada bodoh soal politik, saudara. Kiai nggak ada mendekat ke politik, habaib nggak ada mendekat ke politik. Akhirnya yang masuk ke jurang politik hanya para bajingan, para penjahat, saudara. Mereka yang tidak menjalankan ajaran agama, akhirnya mereka yang buat undang-undang, mereka yang buat keputusan, mereka yang buat aturan, kita yang mesti melaksanakan. Jangan, kalau kita nggak mau berpolitik praktis, silakan. Tapi jangan sampai mengatakan, saya nggak mau bicara politik sama sekali. Nggak boleh, saudara. Nggak boleh. Kalau Anda tidak berpolitik, saudara, Anda akan jadi komoditas politik. Berapa banyak majelis-majelis taklim menjadi komoditas politik, saudara? Hanya dijadikan sekrup oleh partai politik. Begitu lagi pilpres, begitu lagi pilkada, bantuan diberikan ke berbagai macam majelis-majelis taklim untuk dukung calon ini, dukung calon itu, dukung partai ini, dukung partai itu. Itu namanya komoditas politik. Hanya diperalat kok, cuma dijadikan sekrup kok. Tanpa majelis-majelis taklim tadi, saudara, kau punya hak untuk menentukan siapa calonnya. Cuma dijadikan sekrup untuk memperkuat orang lain. Nah, maka itu kita katakan di sini khususnya kepada generasi muda yang punya bakat politik, masuk politik. Tapi ingat, kalau Anda mau jadi politisi, kalau Anda mau jadi pemimpin di negeri ini, dari mulai Anda muda, dari mulai sekarang, jangan melakukan suatu pekerjaan yang akan menyulitkan Anda di masa depan. Jangan mencuri, jangan berzina, jangan menenggak minuman keras. Saudara, jangan berbuat yang asusila. Ini anak-anak muda, subhanul yawm rijalul ghad, pemuda hari ini, pemimpin di hari yang akan datang. Kalau hari ini Anda melakukan tindakan-tindakan asusila, tindakan-tindakan amoral, itu akan terus melekat sampai Anda dewasa nanti. Dan bahaya kalau Anda punya segudang kekurangan, segudang celah, segudang kejahatan, jangan terjun di politik. Berbahaya. Kenapa? Sebab kejahatan Anda, kebejatan Anda, keburukan Anda akan dijadikan alat oleh musuh untuk memeras Anda. Sudah. Itu akan terjadi pemerasan politik. Bikin undang-undang macam ini ya. Kalau kau nggak setuju, ini nanti kejahatanmu kami ungkap. Bikin aturan seperti ini ya. Kalau kau nggak setuju, ini nanti kebejatanmu akan kami sebarluaskan ke tengah masyarakat. Ini namanya pemerasan politik. Jadi kalau Anda mau jadi pemimpin di negeri ini kayak anak-anak muda, Anda mau jadi anggota dewan, Anda mau jadi menteri, Anda mau jadi presiden, dari sekarang jadilah pemuda yang bersih. Bersih. Bersih akidahnya, bersih syariatnya, bersih akhlaknya. Sehingga begitu ke depan Anda menjadi pemimpin bangsa, tidak ada yang bisa memeras Anda. Nggak ada yang bisa ngancam, nggak ada. Anda bisa dengan bebas mengambil keputusan tanpa ancaman, tanpa pemerasan politik. Sudah.
Nah ini yang mesti ditanamkan ke anak-anak muda kita. Jangan anak-anak muda kita diajarin dari muda, jangan berpolitik, jauhkan diri dari politik. Nah kalau anak muda yang bagus pada jauh dari politik, akhirnya main politik narkobais semua. Nah kalau pecandu narkoba main politik, akhirnya besok ada undang-undang melindungi narkoba. Nah, jadi sekali lagi ya kawan, jangan sampai kita termakan. Saya tidak suka ikut partai politik, saya nggak mau ikut politik praktis, tapi saya tidak boleh buta politik. Harus tahu politik, harus ngerti politik. Bagaimana politik yang dimainkan oleh musuh-musuh Islam. Sehingga kalau kita tahu langkah mereka, kita akan melakukan langkah-langkah untuk mengkanter dan melawan kejahatan politik mereka. Ya, kira-kira jelas tidak? Nah, seperti sekarang, kita teriak, oh, udah nggak usah ikut politik, udah nggak ikut politik. Besok ini yang akan milih gubernur di Jakarta ini adalah warga, saudara. Anda semua akan ikut sertakan untuk memilih. Begitu Anda masuk TPS, Anda tusuk pilihan Anda